tanpa umum selalu bilang, oh ini hati-hati dengan orang ketiga. Hati-hati dengan orang ketiga itu bahaya. Tapi kita dengan pasangan selalu mohon terus mesti ada orang ketiga. IP host bukan konten. Oh, Sulai nih. Sulai. Iya. Oke, teman-teman. Nama kode kok tuh. Oke, selamat datang di podcast Suka-Suka Torang. Ya, saat ini ada Suka-suka orang itu suka-suka bagaimana dulu? Suka-suka Torang dong. Suka-suka Torang dalam pertanyaan undang narasumber suka-suka Torang. Tuh. Karena ini kan Torang punya acara, jadi segala sesuatu itu suka-suka Torang. Pertanyaan juga suka-suka Torang dong. Oke. Siap. Ya. Ya, pada malam hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang Nggak jauh-jauh aman. Nggak jauh-jauh amat, yang masih tinggal di bumi. Yang pasti. Ya, ini salah satu teman pemuda yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa ini ya. Nanti sebentar Tora akan korek lebih banyak lagi, Tora akan tanya-tanya tentang DP latar belakang gitu. Dan, ya, nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak setelah Satu ini. ya. Iklan. Belum banyak subscriber. Ini masih, kalau sebanyak sudah dapat iklan. Oke, ya. Atau berdua sudah banyak no. Ya, teman kita ini ya mungkin banyak yang belum kenal ya, kan ada peribahasa bilang nak kenal maka nak sayang. Jadi mungkin orang mau cari tahu dulu ini om atau siapa gitu, ini om atau nyong atau bilang tapi nama siapa? atau nama siapa begitu kayak kan. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan nama, Kita sih kok domisili. kenal, kita nak kenal nih yang mau Uni. Gitu. Ya, kita mau kenalan. Tapi nama Julio. Kita lahir di Marganya pak. Julio. tapi marga itu mahal. Julio Sengkei, orang Tonsea lama. Oke. Tahu Tonsea gak? Itu di mana ya Pak? Tonsea. Pokoknya di ujung bumi dia kan. Di Tondano ya, masih di seputaran Tondano. Otomatis, Ya. Tondano Pride. Tondano Pride. Oke. Statusnya apa ini? Sudah menikah atau Udah paling dari gaya kan? Si anak nyong-nyong kuat ini sih kelihatan nyong-nyong. Duda beranak dua. Sebenarnya guys, Ya, kita mau jujur, kita sebenarnya bernama Julio. Status kita sudah memiliki 2 orang anak, 1 orang istri. Tapi itu baru cita-cita. Cita-cita. Kalau tegang, baru cita-cita. Cita-cita ke depan. 2 anak Oke. istri. Ya, Julio, aktivitasnya sekarang apa? Kita kerja. Kerja. Melayani, Melakukan hobi yaitu olahraga futsal. Kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa? Kita di manajemen service kan. Wih, manajemen service. Manajemen service. Itu kayak event organizer gitu ya? Yaps. Wah, luar biasa ini ya, masih muda tapi sudah kreatif ya bro, pekerjaan. Ini bisnis sendiri ya? Juga Atau ada kerja sama dengan yang dengan teman-teman lain juga sih Kak. wah, ya mungkin bisa Yang mau pakai Pak Ibu? bisa. Ya, Ini boleh tuh? Iya. Promosi? Ya silakan Pak. Nah, cerita lain itu. Ya. Kalau ada yang mau menikah atau ada acara apa bisa hubungi Julio. Sudah. Sudah gampang, terang atur penipu acara. Tenang guys. Nanti Tapi- harganya DM ya. DM ya Kak. Nanti Babi lanjut di TP Instagram di yang mau posting ini. Oh, Dia ya. dia tanya harga. Oke. Bukan. Luar biasa ya ini Trompet Tamang satu ini masih muda tapi sudah punya pekerjaan, sudah mandiri lah begitu. Mesti patut dicontoh ini teman yang luar biasa. Contoh yang mana nih Kak? Hah? DP muda atau DP mandiri? Semuanya. Oh. Jadi Oke. mau tanya apa nama ini kita so siap sekali guys. Siap saya udah tanya. Kita gugup sebenarnya ini. Karena DP acara kan suka-suka orang. Iya, Dia pertanyaan suka-suka suka-suka Kiki. orang dong. Aduh. Apa saja yang kita terpikir ya itu yang kita tanya ya. Kan? Jadi ya mau nak mau kita so siap guys. Jadi kalau ada salah-salah jangan rajam kita di batu guys. Cuma kita minta. Kalau Julio itu sudah punya pasangan belum? Sudah ada cewek lah Oh, gitu. sudah harus dong. Sudah ada ya. Harus. Eh, Nggak tahu kalau kita harus. Menciptakan kan Manusia harus berpasangan-pasangan kan. ya, sudah lama pacaran, sudah lama. Ya lumayan lama Kak. Kalau terbilang dari secara
orang anak muda pacaran udah lama sih, kayak gimana ya, hampir jalan, mau bilang tahun bilang nggak, Ya terserah. sudah pokoknya udah Suka-suka lama. orang. So lama Suka-suka pokoknya selera. guys, lumayan lama lah, lumayan lama. Pokoknya Lumayan lama, ya. keluarga Lebih dari 1 tahun lah. lebih 2 tahun lebih. Woi. 3 lebih. Luar biasa ini. 3 tahun lebih lagi. Lebih lagi, Woi, 4 tahun? hampir. Jadi ketahuan ini. Berapa tahun? Berapa lama? Iya kan? Aduh, tidak mau bilang Wah, kita. itu lama sekali itu, bro. 3 Eh. tahun lebih ya. Lumayan. Keluarga Woi. Kak pacaran berapa lama? Pacaran paling lama berapa lama? Hostnya siapa ini? Karena nggak suka-suka tuh orang. sorry, Ya, sorry. kurang lebih sama lah. Terus kita penasaran apa yang baking sampai lama begitu ya? 3 tahun setengah. Itu lama ya? Lama. Kau apa tanya apa kita itu? Ya. Ini kita nggak dapat jawab sebenarnya guys. Maksudnya apa rahasianya? Mungkin ada kiat-kiat khusus atau apa ya? Ada. Sampai 3 tahun setengah. Kuli tahu, kita ya bawa bawang merah siapa hari. Waduh. Ada ya? Ada. Bawang merah buat apa, Pak? Biasa. Masih goreng. Oh iya kan si korang. Nah kita dengan pacar saat ini ya jalan saja, tapi ya yang penting bukan tentang kita dengan dia, tapi kita dengan dia bersama-sama dulu. Nah itu yang membuat kita jadi awet awetin dia, karena fokusnya bukan cuma pacarnya kita juga atau kitanya juga, dan fokusnya ada satu pribadi kak. Nah itu jadi alasan untuk kenapa kita dari pacar itu jadi awet. Ada satu pribadi ya? Ya. Nah, orang ketiga berarti. Orang ketiga harus. Oh, biasa Pacaran itu kan kalau banyak orang bilang Tunggu guys. Nah, Biasa kalau ada orang ketiga itu biasa pacarannya bertunangan itu Bertunangan itu cepat berakhir. Tapi Berakhir. ini ada orang ketiga. seharusnya orang kalau pacaran anak Bertahan itu harus, lama. harus ada orang ketiga. Maksudnya Tapi- orang ketiga ini bagaimana ini? Nah, kebanyakan kan yang didengar-dengaran, maksudnya di tanpa umum selalu bilang, oh ini hati-hati dengan orang ketiga. Ya. Hati-hati dengan orang ketiga itu bahaya. Tapi kita dengan pasangan selalu mohon terus ada orang ketiga. Karena itu yang membuat jadi sentral jadi apa ya? Menengah begitu. Kalau contoh kayak cewek kita pasangan begitu, contoh guys. Kayak anggaplah kayak cewek ini. So kita pasangan kita nak bisa Contoh ya, ini menyimpulkan contoh. ada satu titik kita nak bisa kirim kita pe ego pada dia juga nak bisa kirim pe ego, karena kalau terlalu pe ego pasti ego manusia itu kan rapuh kan, jadi banyak hal yang akan hancur dari sisi ton dua. Tapi ketika ada orang ketiga ini jadi penengah, jadi penetral. Nah itu mungkin teman-teman penasaran siapa itu orang ketiga. Tapi kan ada yang bilang bahwa tidak mungkin satu kadera 3 orang menduduakan. ini dia tetap duduk di orang Di Kak. situ ya. Dia tetap duduk di orang, karena orang ketiga ini yang membuat orang jadi jadi lebih confidence untuk menjalani sebuah hubungan pacaran, karena tanpa dia ya orang jadi hilang arah untuk apa sih orang pacaran gitu. Karena kalau anak muda kan pacaran karena kita sayang sama dia sayang sama kita. Kalau kita mau bangunin pacar sekarang tuh nak pakai kata saling mencintai Kak. Pernah dengar kan? Saling apa? Kita mencintai dia, tapi dia percaya sama kita. Kita nak membutuhkan dia sayang sama kita karena kita percaya kata saling itu rapuh. Contoh, banyak orang ini sudah jadi manusia. Orang selalu berjanji pada Tuhan. Contoh kita dulu, kita berjanji pada Tuhan, pokoknya besok sudah bikin tuh hal aneh gitu. Karena lusa aja tak bikin. Misalnya dia janji pada Tuhan kita, maksudnya berkomitmen Tuhan kita gagal, apalagi dengan dia untuk kita bilang, oh kita sayang sekali pangana, kita Tapi berikan mungkin nyawa. jelaskan dulu ini yang ketiga ini. Maksudnya Nah, apa ini yang dimaksud dengan menuju. orang yang ketiga ini? Menuju, maksudnya kita tidak bisa saling mencintai dia karena orang rapuh. Cinta manusia itu rapuh Kak. Jadi kita mencintai dia, nggak bisa dengan kita pe ego, dengan kita pe, oh kita sayang sekali pada dia mesti dengan kita begitu. Tapi ini pihak ketiga ini yang membuat orang netral. Nah, dia siapa ini? Mungkin di sini kan, dia siapa itu pihak ketiga? Nah, dia nama guys, Yesus. Nah, dia yang membuat orang jadi ada satu titik yang orang bisa fokus ke dia dong. Itu juga yang membuat kita awet sih sebenarnya. Jadi hubungan yang didasarkan kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah itu. Wah, luar biasa ya. Ini apa ya, Dalam barang langka ya sebenarnya ini kalau sebenarnya- orang mau lihat. Sebenarnya DP trik apa ya bilang? DP
orang si bilang DP ramuan khusus apa? Pokoknya DP cara khusus dan supaya orang hubungan awet, iya ini DP cara. Libatkan Tuhan di dalam Dalam hubungan. hubungan. Oke, luar Karena biasa. orang kan nggak bisa hidup dengan orang hidup saya orang sering gagal, orang apa mau hidupi orang lain pe anak. Tapi ini teman-teman ini luar biasa karena memang untuk anak-anak muda khususnya sekarang tuh di orang pergaulan yang sekarang memang banyak orang yang sudah lagi melibatkan Tuhan di dalam hubungan. Jadi ya suka-suka tuh orang ya. Nah, itu itu yang pertanyaan. itu yang jadi masalah kan. Problemnya karena kalau tanpa Tuhan mungkin ya bisa semua sesuatu tanpa Tuhan bisa, tapi pertanyaannya apa itu bisa bertahan. Oke, Nah oke, itu oke, luar pertanyaannya biasa ya. bisa bertahan. Nah kita dengan pasangan jadi ya sejauh ini selama kurang lebih 3 tahun lebih ada masih awet masih bersama karena ya itu ada pribadi ketiga itu Yesus. Oke. Berarti dari kesaksian ini, dari cerita ini, orang bisa ambil kesimpulan bahwa Julio sebenarnya sudah orang percaya, terima Oh, Yesus ya, kan? pasti Oh, ya, pasti kan biasa. nggak mungkin kan pihak ketiga dan Iya. pasti. Ya kita mau tanya sekarang, Julio terima Yesus umur berapa sebenarnya? Umur kalau mau bilang umur sih yang betul-betul terima. Hmm. Kan ada kan tahu dengan menerima betul-betul. Ya, ambil komitmen untuk percaya. Ya, mereka sedikit sharing. Kita pernah tahun kalau nggak salah 2014 sama 2015 kita pernah berkomitmen istilahnya maksudnya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cuman Itu umur berapa itu? umur 2014-15 sekitaran 15-16 tahun. Masih SMA ya? SMA. SMA. 17 tahun lah, 15-16-17 tahun begitu. Jadi waktu SMA so pernah ambil komitmen. SMA itu juga komitmen dari egonya sebenarnya, dari egonya kita karena waktu itu kan nggak, ini guys kita dulu pernah sakit hati sama cewek. Buat mantannya Julio. Nggak apa-apa, Tuhan sayang pak. Mari kita, nah, gue bilang masih sayangnya ada kan, Iya. kita tetap suka Nana. Best. Ini dong, waktu itu kak Ya tanpa itu kita harus bertumbuh kan? bertumbuh. Nah. Cuma dari situ waktu itu kita ego, jadi kita aduh Tuhan, kita kan latar belakang basically-nya kan kita kak orangnya kan pergaulan, Hmm. pergaulan yang buruk lah begitu. Sudah nanti panjang itu, pokoknya pergaulan yang buruk. Nah, Nanti di episode di berikutnya. sisi ya boleh itu kan. Di satu sisi waktu itu kita kan dua orang alkoholik, jadi punya minum. Nah, pas kita sakit hati putus, kita lupa, aduh, minum lagi lupa. Nggak ada sesuatu yang menambah kita kekosongan ini dan. Jadi Waktu semakin itu, minum tetap kosong. kosong ini kan tanpa minum cuma ada pahin, ada pegara tapi cewek so cowok lain begitu. Jadi lebih parah yang punya complicated begitu tapi kehidupan waktu itu ya guys. Jadi kita ego lupa. Kebetulan ada teman yang ajak ke sharing-sharing begitu, sharing-sharing tentang Tuhan lah gitu kak. Nah pas sharing-sharing kita waktu itu belum nak mengerti sama sekali tentang apa yang orang sharing. Cuma waktu itu kita duduk iko-iko karena waktu itu bukan karena kita mau, tapi karena egonya kita kak. Kita mau pitang minum di tempat pagara, pokoknya tak nyaman nih mau minum lah sunat rasa nak ada yang menambah kita kekosongan. Cuma waktu itu kita pergi ditambah sharing itu kak. Cuma dengar sharing sampai berapa minggu lah, pokoknya berapa minggu kita pergi terus sampai titik kita ini nyaman. Nah, yang kita nangkap dengan Tuhan ini yang ini sekarang Tuhan itu bukan kasih senang pada orang, tapi kasih joy. Nah ini yang kita alami sekarang kak. Karena kita alami bahwa joy itu sukacita yang ketika kita menderita, mau kita bahagia, joy ya ada. Ya waktu itu kak, memang kita belum mengerti itu. Jadi pas kita hilang tentang komunitas itu, kita jatuh lebih parah bahkan sebelum kita sakit hati itu guys. Jadi 2014-15 itu tapi masa peralihan. Jadi sempat ikut kayak komsel. Komitmen dulu ya ke komsel kayak gitu, komitmen dengan Tuhan. Tapi dari ego udah kita pas komsel hilang dan kita tak ada arah. Jadi Bali itu rupa lebih ancur dari sebelumnya itu dan kak. Jadi rupa sedang Tuhan deh kita, tapi kita rupa karena masih ego, kita ikut Tuhan karena masih ego. Memang kita semua menikmati Tuhan itu sendiri tapi egonya kita masih egonya kita kan. Tapi pas
pas waktu itu kita jatuh lebih parah dengan sebelumnya. Nah, yang di secret ini Kak, ternyata Tuhan nak tinggalkan kita. Paling itu kita sudah jatuh paling titik yang terasa ya sudah dengan Tuhan kok kita ikumar DP rasa begini jo. Kita jatuh parah sekali no. Tapi ya kita sadar karena Tuhan bukan kasih senang pada kita. Tapi dia kasih joy. Nah, waktu itu kita jatuh, kita pikir Tuhan sudah tinggal pada kita. Padahal nyanda, Tuhan masih ada dengan kita. Cuma kita yang lari pada dia tidak pernah lari pada kita Kak waktu itu. Pas ya singkat cerita kembali lagi 2016 17 yang kita yang Tuhan pecinta itu luar biasa bagi kita sampai ya Tuhan, tapi hidup memang betul-betul kemarin ini Tuhan, bukan karena tapi komitmen tapi karena respon dari apa yang Tuhan kasih ke kita sadar bahwa DP cinta itu yang buat kita jadi seperti sekarang ada dan buat kita bisa bernafas, punya banyak hal lah yang kita jadi sadar kalau tanpa Tuhan kita nothing begitu, Tuhan jadi kita kehidupan sesungguhnya. Jadi kepenuhan begitu Kak. Tahun 2016 itu yang kepenuhan dengan cintanya Tuhan. Dan kita memutuskan, nah dari sini ini memutuskan bukan karena tapi ego, tapi karena respon dari apa yang Tuhan kasih pada kita memutuskan tapi ikut Tuhan ini. Maksudnya karena dia bilang dia jalan kebenaran dan hidup Kak. So itu no. Keren. Ya jadi itu guys, itu keren ya. Banyak orang waktu terpuruk itu lari ke minuman keras biasa seperti Julio cerita tadi. Tapi Julio waktu itu ngana ambil keputusan untuk menempuh jalur yang berbeda. Kebetulan saja sebenarnya Kak. Ya. Kebetulan Ya. karena ada yang ajak. Kalau ada yang ajak mungkin dia pecinta lain. Iya. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan bekerja dengan cara-cara yang orang nggak pahami. Dia menggunakan seringkali orang-orang yang bahkan di sekitar orang atau bahkan orang yang tidak orang kenal. Setuju kita. Iya kan, betul toh? Dan Tuhan bekerja dengan segala cara untuk membawa orang kembali kepada Dia, ya betul. Tadi lewat cerita tadi lewat patah hati, akhirnya Julio Tuhan panggil gitu, Tuhan panggil. Nah, maksudnya lupa sadar gitu. Ya, sadar Tuhan gitu. menggunakan itu peristiwa momen itu untuk bawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang patah hati is okay. Karena patah hati bisa jadi awal untuk orang jadi pulih kan Kak? Iya, betul. Kalau orang nak pernah rasa sakit hati, orang akan merasakan bagaimana itu menangan sakit hati itu. Kamu lupa pengorbanan Tuhan itu bisa rasa lah sedikit meskipun tidak semuanya. Jadi teman-teman ini pesan dari for teman-teman yang patah hati, jangan lari di minuman keras. Nggak akan menambah sesuatu untuk orang sebenarnya. Ya, itu nggak akan menolong, nggak akan menambah kekosongan. Tidak mengisi sampai kekosongan hati. Justru orang akan lebih terpuruk. Datang Pak Tuhan Yesus. Itu yang Julio. Wah, dia sumber kelegaan tuh. Ya betul. Datanglah dia sumber kelegaan. Cuman terkadang orang so tahu dia kelegaan tapi orang malas sama dia. Justru dia bilang dia jalan, kalau orang lain bilang terus tiking pandai begitu. Still tahu jalan, padahal orang tahu jalan. Dia tuh cari jalan sendiri, padahal dia sedang dia jalan. Cuma lucunya itu orang manusia kan, jadi kita heran. Iya, betul itu. Luar biasa ya teman-teman, Tompe narasumber ini memang tidak salah undang orang. Iya kan, luar biasa. Terus mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Julio ini adalah salah satu anggota adalah FBI. BTS. Siap dengar. Maksudnya BTS bentor. Mas. Ya, dia adalah salah satu anggota dari komunitas yang namanya Komsel Torang, dan Julio ini adalah salah satu anak muda ya, masih muda, yang salah satu yang menjadi salah satu pelopor dari Trompe Komsel. Oke. Kita ingin tanya-tanya dulu tentang ini Komsel Torang ini pada Trompe teman Julio ini. Oke, bagaimana tentang, boleh jelaskan sedikit tentang Trompe Komsel Torang ini, mungkin sedikit saja Pak Tompe teman-teman yang selama ini support podcast dari awal, tapi turun in Komsel Torang ini apa kote sebenarnya sih Kak. Dan tujuannya apa? Mungkin bisa singkat-singkat saja. Mungkin DP nama dulu juga. Iya. Nah, DP nama apa? Sebenarnya itu orang nggak butuh main organisasi atau komunitas begitu. Saya terus nggak suka pakai nama, cuman karena ya untuk bikin grup pakai nama itu kasih nama Komsel Torang. Nah, itu jadi itu rupa Roh Kudus yang bilang apa itu rupa
lupa sesuatu yang dituntun wah gitu kan. Oh kayak nama komsel orang. Sebenarnya suka-suka orang, suka-suka dia. Maksudnya dari komsel orang siapa saja merasakan nih komselnya orang. Jatuh orang. Siapa yang terbaik? Oh, karena ini milik bersama, orang. Itu orang ada apalah, maksudnya ada suatu suntikan dari apapun. Pokoknya orang di sini oikumene lah begitu kan. Dan mungkin tujuannya kayak apa sih ini komsel ada. Nah, kita selalu bilang ke teman-teman, kan orang ini manusia yang rapuh, ibaratkan bengkel. Orang ini yang rusak. Tapi rusak itu harus gimana? Orang bengkel. Nah, kalau di sini selalu bilang ini ilustrasikan seperti bengkel. Di mana orang untuk memperbaiki orang diri bersama-sama. So kalau orang jadi siapa saja yang jadi kita suka di PT Kalian ini tanpa juga bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi disempurnakan dalam Kristus. Jadi tempat ini jadi tempat yang siapa saja ngana mau rusak kayak ngana mau baik-baik kayak ngana mau jadi diterima ya. Punya diterima. Nah, itu orang di sini untuk saling bertumbuh. Nah, itu dari nama orang saling disciple lah, memuridkan ya, Kak. Nah, tujuannya untuk orang bersama-sama mengenal dia, belajar tentang Yesus. Nah, dia itu Yesus, belajar tentang bagaimana orang sebagai anak muda ini tahu bahwa orang punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kebanyakan anak muda kan lupa tentang dompet identitas orang siapa. Nah, padahal identitas itu paling penting dalam kehidupan. Contoh orang kalau dia pemain bola, dia tahu dia itu pemain bola. Nah, mungkin orang pemain bola kalau dia tahu mana siapa mana. Oh, main basket kita. Nah, mungkin. Nah, lupa tuh orang ternyata anak Tuhan. Orang tahu anak muda kita anak apa anak sebenarnya? Kayak apa anak di dunia? Kayak apa anak? Nah, orang punya tujuan ternyata. Nah, itu yang orang saling sharing dari komunitas, Kak. Dia tujuan untuk saling menguatkan dan ya. Oke teman-teman, itu yang menarik ya. Tadi waktu Julio bilang kalau komsel torang itu adalah bengkel. Wah, itu keren sekali waktu dia bilang itu adalah bengkel. Jadi tempat di mana orang-orang yang bermasalah, hancur lah, ya. Memiliki masa lalu yang kelam lah ya seperti itu. Ya, banyak. Atau mungkin tempat-tempat orang yang datang ada yang bermasalah, broken home dan lain-lain. Tapi itu adalah tempat di mana mereka bisa datang dan bisa diterima dan dikuatkan. Oh, ini keren sekali. Bertumbuh lah begitu kan. Mungkin Julia bisa cerita sedikit komsel ini, kalau ada mungkin ada teman-teman yang mau bergabung dengan komsel torang. Terbuka untuk siapa saja. Apa yang harus dorang backing contoh? Ya bisa lihat nomor di bawah. Oh iya sih, kalau dia datang tuh pernah minta share apapun. Karena Yesus selalu memberikan dia cinta tanpa syarat per orang. Itu enggak. Oke. Jadi kalau tidak butuh formulir, pokoknya kalau tidak butuh kemeja rapi-rapi, datang apa adanya ngoni. Karena orang di sini nggak punya syarat apapun. Jadi ketika ngoni hati terbuka mau join, terus juga lebih terbuka untuk menerima ngoni. Maksudnya ya terang have fun aja untuk saling menerima lah gitu. Jadi ini terbuka bagi semua orang siapa saja ya. Jadi juga ini komunitas selain itu Kak, orang juga ada komsel sehat, jadi tenang guys. Di sini juga orang bukan cuma saling sharing menguatkan, tapi orang ada olahraga, berenang, futsal sekarang. Keren. Itu orang bangun hal yang positif gitu. Karena kita percaya suatu pergaulan itu harus dibangun dengan budaya yang bagus. Nah, dan kita percaya ketika orang rutin, maksudnya satu apa? Saya lupa kan? Maksudnya ini keren. Coba satu tuh mau booking saya lupa tadi. Budaya yang bagus. Suatu kehidupan yang bagus butuh. Kita lupa nanti Ilya jadi video ulang. Blank. Sudah guys. 5 menit. Oh, sorry. 5 menit guys. Ada waktu ketika ada timekeeper di belakang. Ini tahu di terbelakang. Ini karena terlalu seru ini di pembicaraan. Yang ini luar biasa ya. Ini teman-teman orang bisa belajar dari teman-teman yang masih muda ini. Dorang bukan cuma saja mandiri di dalam kehidupan, tapi dorang rindu supaya kehidupan masa muda ini bukan dihabiskan begitu saja, tapi punya dampak bagi orang lain. Wah, ini keren sekali. Jadi teman-teman siapa saja yang ingin bergabung dengan pelayanan dari komsel torang ini, ya silakan bergabung dan bisa hubungi nomor di bawah ini ya, atas nama. Oke, mungkin kita ingin kasih begini, Julio kasih pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang mungkin di sana yang belum merasakan kasih Tuhan, atau mereka ada masalah sekarang, ada
ada pergumulan kehidupan, dan orang belum mengenal, orang tidak tahu apa yang harus orang lakukan, orang belum mengenal siapa itu Tuhan, mungkin bisa kasih pesan-pesan singkat untuk teman-teman ini sebelum orang closing. Nah guys, sebenarnya kita juga begitu, maksudnya kita sama dengan Ngoni dulu. Orang nggak butuh tips or trik untuk kenal Yesus, tapi Tuhan nggak pernah cari. Kita selalu suka kata bahwa Tuhan nggak pernah cari orang yang mau, tapi Dia selalu pilih, Dia selalu kasih orang, lupa lagi. Dia tidak pernah cari orang orang yang mau, mampu, tapi Dia pilih orang yang mau, dan Dia bisa mampukan tuh orang itu. Woi, itu jadi, keren ya. Orang itu ya, keren ya, orang yang bilang itu pasti keren juga ya. Kita suka orang pikir. Jadi Tuhan tidak pernah cari orang yang mampu, tapi orang yang mau dan Dia mampukan. Ketika orang mau, Dia mampukan. Maksudnya di sini buat teman-teman, orang nggak butuh jadi trompe ego. Maksudnya orang hidup bukan untuk trompe ego, tapi orang hidup untuk Dia. Jadi sejauh bagaimana ini berjalan, ujung-ujungnya kami pasti akan cari namanya Tuhan Yesus. Karena Dia bilang Dia jalan kebenaran dan hidup. Dan ya kita percaya sih Moni akan bertemu dengan cinta. Sejauh Moni lari di mana, cinta pasti akan menemukan Moni. Karena ketika Moni dengar nih pesan seri ini, Moni semua mendengar sebuah cinta dari Tuhan. Maksudnya ini cinta yang Moni akan masuk Moni ini. Dan Moni akan terbayang-bayang bahwa ada satu pribadi yang sangat mencintai Moni. So yang Mbak Uni ini, ada percaya Moni akan sia-sia Mbak Uni ini. Karena Moni dengan Kristus yang baik, Mbak Moni. Karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah. Ya, itu sharing tentang yang Injil. Menyelamatkan semua orang. Nah, kita percaya no? Ketika Moni dengar Tuhan tentang DP kasih, DP baik. Sudah. Daud dia bilang dia lari kok. Tapi sampai dia apa? Alam maut dibilang Tuhan. Kemanakah aku pergi dari kasih-Mu? Istilahnya kalau sudah dengar tentang Tuhan, kita selalu bilang begini kak, teman-teman, kenapa nggak selalu sharing sih pada orang yang ini mau dengar tentang Tuhan? Kita selalu bilang begini, lebih baik kita pernah bilang, ketimbang kita nggak pernah bilang sama sekali. Satu saat orang akan ingat bahwa ada betul tujuh, bukan tentang kita, betul? Ada tujuh lo pernah bilang bahwa Tuhan sayang pada kita. Maksudnya lebih baik kita bilang ketimbang nggak pernah sama sekali. Meskipun Anda bilang itu pada orang cuma masuk kanan keluar kiri, lihat dong perbuatan. So guys, Tuhan tak pernah lihat perbuatan, tapi di dalam Tuhan selalu mengubah nih kelakuan itu soal kalau kita tentang habitual kak, di mana bergaul hal yang buruk, kehidupan jadi buruk. Kan misalkan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Okay. Tapi ketika kita bergaul di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan tak pernah membawa Anda ke cobaan yang maksudnya hal-hal yang buruk lah. Tuhan tak pernah membawa hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan akan contoh kita ketemu yang Kak Kiki yang kita tak pernah pikirkan sama sekali. Yang Kak Kiki ini sosok yang luar biasa, maksudnya jadi inspirasi for kita. Jadi salah satu mentor lah kalau mau bilang untuk saling berbagi tentang Tuhan. Di komsel ini, nah itu yang akan temukan sih guys. Akan temukan cuma kemana-mana tentang hal yang baik. Bukan karena orang baik, tapi karena Yesus baik buat orang. Baik, wih, luar biasa ya. Orang narasumber malam hari ini bukan karena orang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik. Wah, luar biasa. Ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan Torampe Podcast saat ini dengan saya Kiki dan Julio. Semoga apa yang orang share-kan hari ini menjadi berkat for teman-teman sama yang ada di rumah. Ini Mbak Uni, teman pikir subuh, pagi, sore, siang, sore, malam, di mana nih Mbak Uni jam berapa? Bonin. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Yeay. Boleh. Aman. Tapi udah mau bungkul. Itu natural banget.